Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pada kesempatan kali ini, saya, John Leandro Tewes, biasanya dipanggil Leandro, akan membawakan renungan bacaan Injil pada hari ini, Kamis tanggal 24 Juni 2021. Hari ini kita merayakan Hari Raya Kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Sebelum kita mendengarkan renungan pada hari ini, marilah kita menyiapkan diri kita supaya kita mampu merenungkan bacaan Injil yang akan kita dengarkan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah kami bersyukur karena pada kesempatan kali ini kami bisa kembali bertemu denganmu, mengucap syukur kepadamu, dan memuji namamu. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan begitu banyak kesempatan kepada kami. Sekarang kami ingin merenungkan bacaan Injil pada hari ini, bacaan Injil yang akan kami dengarkan. Kami mohon Roh Kudus-Mu untuk selalu menyertai kami, membimbing kami dalam merenungkan bacaan Injil yang akan kami dengarkan. Semuanya ini kami unjukkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Baik saudara-saudari yang terkasih, mari kita buka bacaan Injil pada hari ini. Diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66 dan ayat 80. Inilah Injil suci menurut Lukas. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita melihat peristiwa kelahiran Santo Yohanes Pembaptis ini, banyak orang yang bergembira. Karena kita tahu sendiri, kehadiran dan kelahiran akan membawa suasana sukacita bagi orang sekitar. Sukacita ini diiringi harapan besar tentunya.
Perasaan seperti ini selalu dialami oleh setiap keluarga. Bahkan mungkin pernah kita rasakan. Yang saya ingin katakan adalah kehadiran membawa sukacita. Kenapa bisa seperti itu? Saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang beriman, kita percaya bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, yang artinya dalam setiap orang Tuhan hadir. Tuhan ada di dalamnya. Tuhan ada dalam hidup dan hati kita. Artinya apa? Kehadiran kita menjadi tanda kehadiran Allah yang hidup di tengah sesama. Ini adalah tugas kita sebagai kaum beriman. Namun, bagaimana kita bisa mewujudkannya? Saudara-saudari yang terkasih, masih ingat apa saja yang masuk ke dalam keutamaan teologal? Iman, harapan, dan kasih. Dan tentu saja yang paling besar dari ketiga itu adalah kasih. Rasul Yohanes pernah berkata, Allah itu kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dari perkataan Rasul Yohanes ini, kita diajarkan untuk berbuat kasih kepada sesama. Dari sini kita juga dapat mengetahui bahwa kasih menjadi tanda kehadiran Allah yang hidup dalam diri kita sebagai bait Roh Kudus. Sekarang, marilah kita bertanya dalam diri kita masing-masing. Apakah diriku dapat menjadi tanda kehadiran Allah yang hidup? Marilah kita berdoa. Tuhan, jadikanlah kami sebagai tanda kasih dan kemurahan hati-Mu yang tidak pernah sirna bagi sesama kami. Semoga kehadiran kami dapat membawa sukacita bagi sesama dan dapat menjadi berguna bagi sesama. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, jadikanlah kami tanda kehadiran kasih-Mu. Semua doa ini kami unjukkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Amin. Santo Stefanus, doakanlah kami. Santo Yohanes Pembaptis, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.